kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kepada kami kesehatan, Engkau memberikan kepada kami berkat yang berlimpah Tuhan. Dan kami mau merayakan kebaikan-Mu, kami mau merayakan kebesaran-Mu, biar nama-Mu yang ditinggikan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami dapat dipanggil sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan biar pada hari ini kami menemukan kembali identitas kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Sing, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I fall, when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? Ooh, it's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me? When I fall, when I call, when I call. Oh, is it true? Is it true that you are thinking of me? Amen. How you love me? It's amazing. Yeah, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Yeah, I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. Yeah, I am a friend of God. He calls me friend. Sing again. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me? Oh, when I call. Amen. Is it true that you are thinking of me? Yes, Lord, how you love me. It's amazing. Yeah, I am a friend of God. I am a friend of God. Friend of God. Friend of God. He calls me friend. Yeah, yeah, yeah. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. Yeah, I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing, God Almighty. Oh, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, oh, you have called me friend. Yeah, 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 yeah. God Almighty, God Almighty, yeah. Lord of glory, you have called me friend. You have called me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. Friend of God. I am a friend of
He calls me friend. He calls me friend. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oh haleluya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Kita hari ini bersyukur bahwa udah di bulan Februari dan saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan ya yang bekerja juga di bagian interior, tapi saya mengenal Ko Simon sebagai worship leader. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai worship, apa itu worship dan apa itu esensi dari worship. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita hari ini belajar sesuatu, saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Kami boleh ada di hadapan Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu dan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau belajar sesuatu dari firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus beracara, urapi bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang hamba yang sebetulnya tidak layak Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan Tuhan. Biar semua apa yang keluar dari kata mulut hamba-Mu ini, biar itu semua boleh menjadi berkat dan itu boleh menjadi nubuatan, pengajaran di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh mendapat sesuatu yang baru, yang fresh ya Tuhan. Supaya hidup kami semakin lama semakin naik dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi juga para anak-anak-Mu yang mendengarkan pesan hari ini ya Tuhan. Biar semuanya juga boleh diubahkan dan kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau membahas tentang suatu topik yang saya sendiri exciting untuk membagikannya Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang worship. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar kata ini tentang worship yang di dalam arti bahasa Indonesia itu artinya menyembah ya, atau memuja Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat di kamus besar bahasa Indonesia, kata worship itu bisa diartikan dengan penyembahan, sesembahan, penyembahan, ya, pemujaan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, seringkali worship itu dihubungkan atau dikaitkan dengan lagu yang pelan, dengan lagu yang syahdu, dengan yang tidak menutup kemungkinan waktu kita hanyut di dalam lagu itu kita boleh menitikkan air mata, kita boleh menikmati suatu suasana yang kita sendiri betul-betul dipuaskan gitu Bapak Ibu Saudara. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seringkali kita mendengar kata worship, penyembahan, ya itu kadang-kadang juga itu berhubungan dengan, kita menghubungkannya dengan lagu, ya, lagu atau suatu tindakan atau suatu kegiatan ya di dalam sebelum kita firman Tuhan, yaitu kita mari pemimpin ibadah seringkali mengajak mari kita sembah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya hari ini kita melihat, kita membuka apa itu worship yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Yang lebih luas lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Yuk kita buka di Yohanes 4 ayat 23 dan 24 Bapak Ibu Saudara.
Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tentang esensi penyembahan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mempelajari ini? Karena seperti tadi ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara di Yohanes 4 itu berbicara bahwa Bapa menghendaki, ya, di terjemahan aslinya Bapa mencari. Bapa mencari Bapak Ibu Saudara. Mencari siapa? Mencari penyembah-penyembah yang benar. Nah, berarti kalau sesuatu yang dicari itu berarti pada saat itu belum ditemukan. Ya, belum ditemukan. Nah, saya percaya dan saya berdoa, Pak, hari ini waktu kita belajar ini Bapak menemukan penyembah-penyembah yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di esensi penyembahan. Bapak Ibu Saudara, apa sih penyembahan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di seluruh Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang namanya penyembahan itu dikaitkan dengan pemberian. Ya, contoh yang mudah, ya, yang sering kali kita dengar adalah kisah tentang seorang wanita yang datang dengan membawa buli-buli dengan minyak yang mahal yang dipecahkan itu untuk membasuh kaki Tuhan Yesus dan bahkan mengeringkannya dengan rambutnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, selain itu kalau kita juga melihat di perjanjian-perjanjian lama bahwa namanya penyembahan dikaitkan dengan mesbah penyembahan. Itu berbicara tentang apa? Pengorbanan, ada korban-korban bakaran yang berupa kambing, domba, ya, hewan-hewan yang sudah diatur di dalam perjanjian hukum Musa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seperti itu saja, kita harusnya bisa mengerti bahwa penyembahan itu esensinya adalah memberi, Bapak Ibu Saudara. Membawa sesuatu yang berharga, dan itu kita berikan kepada pribadi yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini penyembahan yang kita berikan adalah kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, penyembahan itu, ya, esensi penyembahan itu adalah memberi, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, ya, ini juga terjadi dulu sebelum saya mengerti tentang penyembahan ini, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menyembah Tuhan itu seperti suatu syarat atau suatu, maaf ya kalau agak kasar, sogokan gitu ya, untuk kita meminta sesuatu atau kita mau ingin berharap sesuatu sama Tuhan. Ya, seringkali mari datang dengan Tuhan, kau yang sakit, mari yang sakit, yang butuh dilepaskan, butuh sesuatu, butuh mujizat Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Ya, ini kita seringkali sudah diajarkan dengan seperti itu. Jadi penyembahan itu tujuannya bukan kita memberi kepada Tuhan, tapi dengan penyembahan itu kita berharap sesuatu buat kita, justru Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita mau belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi di Alkitab itu, di firman Tuhan mengajarkan bahwa penyembahan itu bukan tujuannya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Penyembahan itu bukan arahnya untuk kita. Penyembahan itu hanya satu arah, yaitu buat siapa? Buat Tuhan. Dari umatnya buat Tuhan, dari jemaatnya buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara sedang lakukan hari ini? Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan yang tadi juga Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti pujian, ya, pujian-pujian buat Tuhan, menaikkan pujian-pujian buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sedang melakukan itu untuk Tuhan.
Jadi waktu kita kebaktian, waktu kita beribadah, itu salah satu bentuk ekspresi kita menyembah Tuhan. Ya, jadi bukan kita beribadah supaya kita untuk sakit penyakit kita disembuhkan. Kita beribadah bukan untuk supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Ya, bukan untuk apa? Supaya kita jadi kaya. Bukan untuk apa yang kita butuhkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bukan. Ya, itu kalau toh kita sakit kita sembuh, ya, kalau kita diberkati melalui ibadah itu, berkat maksudnya dalam waktu kita dapat rezeki, dapat kantau, dapat cuan, ya, dapat sesuatu yang menguntungkan, suatu terobosan apapun itu Bapak Ibu Saudara. Itu hakikatnya seperti di Matius 6 ayat 33 Bapak Ibu Saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu hanya tambahan, itu aja bonusnya Bapak Ibu Saudara. Ya, sedangkan waktu kita ibadah itu, waktu kita masuk dan kita melakukan kegiatan ibadah itu, kita menyembah, waktu kita menyembah Tuhan, kita itu sedang memberikan sesuatu buat Tuhan. Kita sedang memberikan sesuatu yang berharga buat Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa si wanita yang datang mengurapi kaki Tuhan itu, dia tidak datang membawa permintaan, tapi satu-satunya Tuhan bilang, wanita ini mempersiapkan kematianku, kata Tuhan. Ini berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Ini berbicara tentang kedekatan emosi dengan Tuhan. Ini kedekatan tentang keintiman sesuatu. Ingin memberikan sesuatu buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita hari ini dan kita hari-hari ke depan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita menjaga hidup kita, ya. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan semata-mata kita untuk mencari sesuatu buat hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling penting lagi, apa yang kita lakukan ini juga bukan untuk kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita boleh menyembah Tuhan. Karena itu sudah membuat suatu hubungan Allah dan umatnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita sebagai umatnya, kita menyembah Tuhan. Amin. Kita umat-umat yang diselamatkan ini, kita yang sudah beroleh keselamatan ini, kita menyembah Tuhan. Bukan karena kita menyembah Tuhan maka itu kita diselamatkan. No, bukan Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Kita menyembah Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita balik ke ayat Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi sekarang akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tahu esensi penyembahan itu apa. Ya, penyembahan itu adalah satu arah kita kepada Tuhan. Kita memberikan sesuatu buat Tuhan, ya, dengan dasar, dengan motif bukan untuk kita menerima sesuatu daripada Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu Dia itu Allah yang layak disembah. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang berdaulat atas segala yang ada. Dia yang menganugerahkan keselamatan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bumi penuh kemuliaannya, surga penuh kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca, Tuhan menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa ini Bapak Ibu Saudara? Apa itu menyembah dalam roh? Apakah menyembah dalam roh itu sama dengan menyembah dengan berbahasa roh? Saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Ternyata konteks menyembah di dalam roh ini, ya, secara singkat saya dibukakan bahwa menyembah di dalam roh ini, kita buka di Ibrani 11 ayat 6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibu saudara, menyembah dalam roh itu diartikan bahwa kita menyembah dengan iman. Ya, roh itu tidak bisa dilihat. Roh itu tidak bisa diraba. Tapi roh itu ada, eksistensinya ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman itu adanya di mana, Bapak Ibu Saudara? Kita punya roh, dan roh itu kita punya iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan orang yang menyembah dalam roh ini juga adalah orang yang menyembah Tuhan dengan iman. Jelas sekali bahwa di Ibrani berkata bahwa tanpa iman tidak mustahil orang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa iman, Bapak Ibu Saudara? Nah, Yohanes 4 di ayat 22 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kita punya iman. Iman kita dibentuk karena apa? Karena kita kenal Tuhan Yesus, amin. Kita menyembah Tuhan, kita harus mengenal dulu siapa yang sesembahan kita. Kita percaya dulu bahwa Dia ini betul-betul Tuhan apa bukan. Kita percaya dulu bahwa Dia ini memang yang layak disembah apa enggak nih. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyembah Tuhan tanpa kita ada pengenalan akan Allah, dan pengenalan akan Allah itu membentuk suatu iman buat dalam hidup kita, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Ini pada waktu itu Tuhan Yesus bilang kepada wanita Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pada waktu itu semua orang juga sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara, kehilangan pengertian tentang penyembahan, ya. Waktu mereka dibilang menyembah Tuhan, menyembah Allah yang ada di benak mereka pada zaman itu, ya, mereka harus naik ke gunung. Kalau di bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara, mereka waktu menyembah, dibilang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, itu mereka harus naik ke Gunung Muria, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan orang-orang Samaria, waktu mereka bilang menyembah Allah, itu mereka naik ke gunung yang namanya Gunung Gerizim, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka punya persepsi bahwa menyembah Tuhan itu masih dalam suatu hubungan fisik, suatu situasi fisik, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan makanya pada saat itu Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudara mau dimanapun, mau di kamar, mau di tempat kerja, mau di mobil, kalau Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, mengangkat hati, Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, itu adalah penyembahan yang Tuhan bisa terima, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang didasarkan dengan apa? Iman kita mau di mana, waktu kita dimanapun, kita tetap percaya, kondisi apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Iman kita sah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mesti kita berada di dalam suatu bangunan gereja, kita tidak perlu di dalam suatu goa atau suatu tempat doa atau rumah doa atau apapun, Bapak Ibu Saudara. Ya, iman roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka itu Tuhan minta kita menyembah Tuhan dalam roh. Dalam roh apa? Berbicara tentang pengenalan kita. Ya, Tuhan bilang kamu di ayat tadi 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, ini berbicara begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Yahudi sama orang Samaria, mungkin mereka tujuannya sama, Allahnya sama, Allah Yakub, Bapak Ibu Saudara. Tapi Samaria
Samaria udah pakai caranya seperti ini, dan Yahudi melakukan caranya seperti ini. Yahudi merasa saya mengenal Allah. Samaria mengatakan saya mengenal Allah, Bapak-Ibu Saudara. Nah, makanya dari Tuhan bilang seolah-olah kita mengenal Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan gak berkenan untuk itu pada zaman itu. Bukan itu ibadahnya, bukan itu penyembahan. Ya, Saudara, penyembahan dalam roh adalah waktu kita punya iman di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun masalah kita. Ya, seperti Daniel yang dimasukkan ke gua singa. Bapak-Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk di dalam dapur api. Mereka masuk ke dapur api. Dan masuk mereka, Tuhan izinkan Daniel masuk ke gua singa. Masuk, Bapak-Ibu Saudara. Tuhan gak batalin sekalipun mereka beriman sama Tuhan. Sekalipun mereka percaya sama Allah yang mereka sembah. Sekalipun Daniel berdoa 3 kali sehari, Bapak-Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan Daniel tetap harus masuk ke dalam gua singa. Kadang-kadang kita sudah melakukan apa yang kita tahu untuk kita menyembah, ya Bapak-Ibu Saudara. Tapi toh Tuhan izinkan kadang-kala kita mengalami sesuatu. Kita harus mungkin masuk dalam gua singa atau kita masuk ke dapur api. Bapak-Ibu Saudara, kita belajar dari mereka. Mereka tetap tidak menyangkal Tuhan. Mereka punya iman yang benar. Sekalipun Allahku tidak melepaskan aku. Sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung raja. Bapak-Ibu Saudara, mari ini iman yang seperti ini yang kita harus pegang dalam hidup kita. Kesetiaan, ketaatan, iman yang membentuk itu semua, Bapak-Ibu Saudara, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin, Bapak-Ibu Saudara. Yang kedua, dengan cepat, tentang kebenaran. Apa itu menyembah di dalam kebenaran? Bapak-Ibu Saudara, kita buka di Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Sekali lagi Bapak-Ibu Saudara, naik ke gunung kudus Tuhan berbicara tentang menyembah Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak-Ibu Saudara, menyembah di dalam kebenaran berbicara tentang hidup, tidak menjadi batu sandungan, Bapak-Ibu Saudara. Ya. Mulut kita, hati kita, hidup kita sinkron dengan apa yang menjadi perbuatan kita, perkataan kita, Bapak-Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-Ibu Saudara, Paulus berbicara pada jemaat Roma, berbicara bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan kita, penyembahan kita, itu adalah hidup kita, Bapak-Ibu Saudara. Hidup kita, persembahan kita bukan 10% lagi, bukan persepuluhan lagi, dan bukan dengan berbagai macam persembahan ini itu Bapak-Ibu Saudara, bukan. Tapi persembahan kita adalah hidup kita ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya itu Bapak-Ibu Saudara, persembahan kita bukan lagi 10%, tapi 100%, Bapak-Ibu Saudara. Bukan hanya uang, tapi hidup kita persembahkan sama Tuhan. Ini adalah persembahan. Ini adalah sekilas tentang penyembahan, Bapak-Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar hari ini tentang kita menyembah Tuhan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan pengenalan yang benar, dengan paradigma yang benar. Bapak-Ibu Saudara, saya berdoa apabila Bapak-Ibu Saudara mendengar firman ini, sharing firman ini hari ini, Bapak-Ibu Saudara, kita semua diubahkan, kita disadarkan bahwa penyembahan yang Tuhan cari, penyembah dalam iman, penyembah dalam roh dan kebenaran itu. Terima kasih Bapak-Ibu Saudara. Terima kasih untuk saya boleh bisa bergabung bersama Bapak-Ibu Saudara hari ini. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi mari kita tutup di dalam doa. Tuhan,
Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Tolong kami semua Tuhan agar menjadi orang-orang yang memberikan hidup kami sebagai penyembahan yang benar. Tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat menjadi penyembah yang benar. Dan biar hidup kami Tuhan dapat terus memuliakan Engkau, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, sehingga semua orang yang mengenal kami dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan yang telah kami dapat pada hari ini Roh Kudus, dan biar hidup kami dapat diubahkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan di Gereja Oikos Online. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. God Almighty, Lord of glory, oh, you have called me a friend. Yeah, 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 yeah. God Almighty, God Almighty, yeah. Lord of glory, you have called me a friend. You have called me a friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. Friend of God. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. He calls me friend. A friend of God. A friend of God. I am a friend of God. Whoa. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. He calls me friend. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oh, haleluya.